Di dunia saat ini, masih ada satu spesies badak yang seluruh populasinya hidup di satu tempat saja. Jika satu kawasan itu rusak, spesies ini akan hilang dari alam selamanya. Inilah badak Jawa, salah satu mamalia besar paling langka di bumi. Badak Jawa adalah salah satu mamalia besar paling langka di dunia. Spesies ini dikenal dengan nama ilmiah Rhinoceros sondaicus dan termasuk dalam keluarga badak Asia. Saat ini, badak Jawa berada pada status konservasi kritis atau terancam punah. Jumlah badak Jawa di alam liar sangat terbatas. Seluruh populasi yang tersisa hidup di satu kawasan saja, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten, Indonesia. Tidak ada badak Jawa yang hidup secara alami di wilayah lain di dunia. Kondisi ini menjadikan badak Jawa sebagai spesies dengan tingkat resiko kepunahan yang sangat tinggi. Ketergantungan pada satu lokasi membuatnya rentan terhadap gangguan lingkungan, penyakit, dan bencana alam. Badak Jawa tidak hidup berkelompok. Hewan ini menjalani kehidupan menyendiri dan jarang terlihat oleh manusia. Sebagian besar informasi tentang keberadaannya diperoleh melalui jejak kaki, kotoran, dan rekaman kamera pemantau. Keberlangsungan hidup badak Jawa saat ini sepenuhnya bergantung pada perlindungan habitat dan pengelolaan populasi yang ketat. Tanpa upaya konservasi yang berkelanjutan, spesies ini beresiko hilang dari alam dalam waktu yang tidak lama. Secara morfologi, badak Jawa memiliki tubuh besar dengan struktur yang sangat kuat. Panjang badannya dapat mencapai 4 meter dengan tinggi bahu sekitar 1,5 hingga hampir 2 meter. Bobot tubuh individu dewasa berkisar antara kurang dari 1 ton hingga lebih dari 2 ton, tergantung usia dan kondisi tubuh. Kulitnya tebal dan keras dengan lipatan-lipatan besar yang membagi bagian tubuh seperti leher, bahu, dan kaki. Lipatan ini memberi kesan seolah tubuhnya terbagi menjadi beberapa segmen, meskipun sebenarnya kulit tersebut menyatu dan berfungsi sebagai pelindung alami dari luka serta gigitan serangga. Warna kulit cenderung abu-abu gelap hingga kecoklatan. Permukaannya tidak rata dan seringkali tertutup lumpur kering akibat kebiasaan berendam yang sering dilakukan. Rambut pada tubuh hampir tidak terlihat, kecuali beberapa helai halus di bagian telinga dan ekor. Badak Jawa hanya memiliki satu cula yang terletak di bagian depan kepala. Ukuran cula ini relatif pendek dibandingkan spesies badak lainnya. Pada individu betina, cula seringkali sangat kecil atau tidak berkembang secara jelas. Cula tersusun dari keratin, bahan yang sama dengan kuku dan rambut manusia. Indera penciuman dan pendengaran berkembang dengan baik, sementara penglihatan relatif terbatas. Badak Jawa lebih mengandalkan bau dan suara untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Struktur hidung yang besar membantu mendeteksi keberadaan tumbuhan, air, maupun potensi ancaman di sekitarnya. Sebagai mamalia herbivora, sistem pencernaannya dirancang untuk mengolah berbagai jenis tumbuhan hutan. Rahang dan gigi gerahamnya kuat, memungkinkan hewan ini menggiling daun, ranting lunak, dan bagian vegetasi lain dalam jumlah besar setiap hari. Karakter biologis badak Jawa
menunjukkan adaptasi jangka panjang terhadap lingkungan hutan tropis yang lembab dan tertutup. Seluruh ciri fisik tersebut memungkinkan spesies ini bertahan hidup di habitat yang menuntut kekuatan tubuh, ketahanan kulit, serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi alam yang berubah. Badak Jawa hanya dapat bertahan hidup di lingkungan dengan kondisi ekologis yang sangat spesifik. Spesies ini membutuhkan kawasan yang memiliki tutupan vegetasi rapat, ketersediaan air tawar sepanjang tahun, serta tingkat gangguan manusia yang sangat rendah. Kombinasi faktor tersebut kini hanya terpenuhi di satu kawasan alami. Wilayah tempat badak Jawa bertahan memiliki karakter hutan hujan tropis dataran rendah. Di dalamnya terdapat hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, rawa, dan area pesisir. Keanekaragaman tipe habitat ini penting karena menyediakan sumber pakan, tempat berlindung, serta area untuk beraktivitas harian. Keberadaan sungai kecil, mata air, dan kubangan lumpur menjadi unsur penting dalam ruang hidup badak Jawa. Area berlumpur digunakan secara rutin untuk menjaga kondisi kulit dan mengurangi gangguan parasit. Lokasi-lokasi ini seringkali digunakan berulang oleh individu yang sama dalam jangka waktu panjang. Badak Jawa memiliki wilayah jelajah yang luas, meskipun batas wilayahnya tidak ditandai secara agresif. Luas area yang digunakan bergantung pada sumber pakan dan kondisi vegetasi. Ketika sumber makanan melimpah, pergerakan cenderung lebih terbatas. Sebaliknya, saat vegetasi menurun, jarak tempuh harian dapat meningkat. Spesies ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, pembukaan hutan, kehadiran manusia, serta perubahan struktur vegetasi dapat menyebabkan gangguan serius terhadap pola hidupnya. Bahkan aktivitas manusia yang tidak langsung, seperti kebisingan atau perubahan jalur air, dapat mempengaruhi penggunaan habitat. Ketergantungan badak Jawa terhadap satu kawasan menjadi keberadaan habitat tersebut menjadi faktor penentu kelangsungan hidup spesies ini. Tidak adanya alternatif ruang hidup alami menyebabkan setiap perubahan ekosistem berdampak langsung pada seluruh populasi. Lingkungan tempat badak Jawa bertahan saat ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sistem penyangga kehidupan yang menjaga seluruh kebutuhan biologisnya. Selama kondisi kawasan tersebut tetap stabil, peluang kelangsungan hidup masih ada. Namun jika keseimbangan lingkungan terganggu, dampaknya tidak dapat dihindari. Dalam menjalani kehidupannya, badak Jawa menunjukkan pola perilaku yang sangat tertutup. Hewan ini tidak terbiasa berinteraksi dengan individu lain kecuali pada waktu tertentu, seperti masa kawin atau ketika induk merawat anaknya. Sebagian besar waktunya dihabiskan sendirian tanpa kontak sosial. Aktivitas harian badak Jawa terbagi dalam beberapa periode. Waktu pagi dan sore digunakan untuk bergerak dan mencari makanan, sementara siang hari lebih banyak dihabiskan untuk beristirahat di area yang terlindung. Pola ini membantu mengurangi tekanan suhu dan menghemat energi. Pergerakan badak Jawa cenderung lambat dan terukur. Hewan ini tidak berpindah secara acak, melainkan mengikuti jalur yang telah digunakan berulang kali. Jalur tersebut terbentuk secara alami akibat frekuensi pergerakan dan menjadi bagian penting dalam orientasi ruangnya.
Dalam berkomunikasi, badak Jawa tidak mengandalkan suara. Kontak antar individu lebih sering terjadi melalui tanda-tanda tidak langsung. Jejak kaki, kotoran, serta bekas gesekan tubuh pada batang pohon menjadi sarana penanda keberadaan dan aktivitas. Cara ini memungkinkan individu lain mengenali area yang sedang digunakan tanpa perlu pertemuan langsung. Badak Jawa juga memiliki kebiasaan menggosokkan tubuhnya pada permukaan keras seperti pohon atau batu. Aktivitas ini berfungsi untuk membersihkan kulit, menghilangkan parasit, serta menjaga kondisi lapisan luar tubuh. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang pada lokasi yang sama. Respons terhadap gangguan sangat cepat. Ketika merasakan kehadiran asing, badak Jawa cenderung menghindar daripada menghadapi. Sifat ini menjelaskan mengapa spesies ini sangat jarang terlihat secara langsung, bahkan oleh petugas yang bekerja di wilayah yang sama selama bertahun-tahun. Pola perilaku yang tenang, tertutup, dan minim interaksi ini merupakan hasil adaptasi jangka panjang terhadap lingkungan yang menuntut kewaspadaan tinggi. Strategi bertahan hidup tersebut efektif selama ruang hidupnya tetap stabil dan tidak terganggu. Badak Jawa sepenuhnya bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi. Setiap hari, hewan ini mengkonsumsi berbagai bagian vegetasi hutan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Aktivitas makan menjadi salah satu kegiatan utama yang menentukan pergerakan dan penggunaan ruang. Jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sangat beragam. Daun muda, tunas, ranting lunak, kulit batang tertentu, serta buah yang jatuh menjadi bagian dari konsumsi alaminya. Pemilihan makanan tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti ketersediaan dan kondisi tanaman di sekitarnya. Dalam proses mencari pakan, badak Jawa seringkali merobohkan semak atau menekuk vegetasi rendah. Tindakan ini membuka ruang di lantai hutan dan memungkinkan cahaya matahari mencapai lapisan bawah. Dampaknya, pertumbuhan tumbuhan baru dapat terjadi dan meningkatkan keanekaragaman vegetasi. Sisa makanan yang tidak tercerna sepenuhnya dikeluarkan bersama kotoran dan tersebar di berbagai titik wilayah jelajah. Melalui proses ini, biji-biji tumbuhan dapat berpindah dan tumbuh di lokasi baru. Peran tersebut menjadikan badak Jawa sebagai penyebar biji alami dalam ekosistem hutan. Pergerakan dan aktivitas makan yang dilakukan secara terus-menerus membantu menjaga struktur vegetasi tetap seimbang. Tanpa kehadiran pemakan tumbuhan berukuran besar, beberapa jenis tanaman dapat tumbuh berlebihan dan menghambat regenerasi alami hutan. Fungsi ekologis badak Jawa tidak hanya terbatas pada konsumsi tumbuhan, tetapi juga pada pembentukan jalur alami yang digunakan oleh satwa lain. Jalur tersebut mempermudah pergerakan hewan kecil hingga sedang di dalam kawasan hutan yang rapat. Dengan demikian, keberadaan badak Jawa berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekosistem. Hilangnya spesies ini tidak hanya berarti kehilangan satu jenis satwa, tetapi juga perubahan besar pada dinamika hutan secara keseluruhan. Badak Jawa memiliki tingkat reproduksi yang rendah. Proses perkembangbiakan berlangsung lambat dan membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil. Faktor ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa peningkatan jumlah individu terjadi sangat perlahan. Masa kehamilan berlangsung lebih dari 1 tahun. Setelah melahirkan,
induk akan merawat anaknya secara intensif dalam jangka waktu panjang. Selama periode tersebut, anak sepenuhnya bergantung pada perlindungan dan bimbingan induknya untuk bertahan hidup. Interval kelahiran antar individu cukup panjang. Seekor betina tidak dapat menghasilkan keturunan setiap tahun karena tubuhnya memerlukan waktu untuk pulih dan kembali siap secara biologis. Kondisi ini membatasi jumlah kelahiran yang dapat terjadi dalam 1 dekade. Anak badak Jawa tumbuh secara bertahap dan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai kematangan. Selama fase pertumbuhan, risiko kematian tetap ada, baik akibat kondisi alam maupun gangguan lingkungan. Setiap individu muda yang berhasil bertahan hingga dewasa memiliki nilai penting bagi populasi. Jumlah individu yang sedikit menyebabkan keragaman genetik menjadi rendah. Ketika populasi berada dalam kondisi terisolasi, peluang terjadinya perkawinan antar individu yang memiliki kedekatan genetik meningkat. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang dan ketahanan terhadap penyakit. Keterbatasan reproduksi ini tidak dapat dipercepat melalui intervensi sederhana. Badak Jawa tidak dapat dikembangbiakan dengan mudah di luar habitat alaminya, sehingga seluruh upaya peningkatan populasi harus berlangsung secara alami di alam liar. Kombinasi antara laju kelahiran yang rendah dan jumlah individu yang terbatas menjadikan setiap kehilangan sebagai dampak besar. Dalam konteks ini, kelangsungan populasi badak Jawa sangat bergantung pada perlindungan setiap individu yang ada. Dalam kondisi populasi yang sangat kecil, badak Jawa menghadapi berbagai resiko yang saling berkaitan. Ancaman-ancaman ini tidak selalu terlihat secara langsung, namun memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup jangka panjang. Pada masa lalu, perburuan menjadi penyebab utama penurunan jumlah individu. Cula yang memiliki nilai ekonomi tinggi mendorong eksploitasi besar-besaran hingga populasi hampir musnah. Meskipun tekanan ini telah menurun secara signifikan, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Kondisi populasi yang terpusat di satu kawasan menciptakan resiko besar terhadap kejadian tak terduga. Penyakit menular dapat menyebar dengan cepat tanpa adanya kelompok terpisah sebagai cadangan alami. Situasi serupa berlaku pada gangguan lingkungan berskala besar. Letak geografis habitat yang berada di wilayah rawan bencana alam menambah tingkat kerentanan. Aktivitas geologi dan perubahan iklim berpotensi mengubah kondisi lingkungan dalam waktu singkat, sementara spesies ini tidak memiliki alternatif ruang hidup. Perubahan struktur vegetasi juga menjadi tekanan tersendiri. Ketidakseimbangan antara ketersediaan pakan dan pertumbuhan tumbuhan tertentu dapat mempengaruhi kesehatan individu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat keberhasilan reproduksi. Interaksi tidak langsung dengan manusia tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Aktivitas di sekitar kawasan, meskipun berada di luar batas inti habitat, dapat memicu gangguan yang mempengaruhi perilaku dan penggunaan ruang. Resiko kepunahan badak Jawa bukan berasal dari satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan yang terjadi secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, setiap ancaman, sekecil apapun, memiliki potensi untuk memberikan dampak besar.
Keberadaan badak Jawa saat ini sepenuhnya bergantung pada langkah perlindungan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya konservasi difokuskan pada pengamanan individu yang tersisa serta menjaga kestabilan lingkungan tempat mereka bertahan. Pengawasan dilakukan secara intensif melalui patroli rutin dan pemantauan teknologi. Perangkat pemantau digunakan untuk melacak keberadaan, pergerakan, serta kondisi individu tanpa mengganggu aktivitas alaminya. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan populasi. Pengelolaan habitat menjadi aspek penting dalam perlindungan jangka panjang. Vegetasi dipantau untuk memastikan ketersediaan pakan tetap seimbang. Area yang berpotensi terganggu dikendalikan agar tidak memicu perubahan lingkungan yang merugikan. Salah satu langkah strategis yang dipertimbangkan adalah pengembangan kawasan alternatif. Tujuannya untuk mengurangi risiko yang muncul akibat konsentrasi populasi di satu lokasi. Proses ini memerlukan kajian mendalam karena spesies ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penentu keberhasilan. Pemerintah, peneliti, dan lembaga konservasi bekerja sama dalam menyusun kebijakan berbasis data ilmiah. Pendekatan ini bertujuan menjaga spesies tetap bertahan tanpa intervensi yang berlebihan. Masa depan badak Jawa tidak hanya ditentukan oleh kondisi saat ini, tetapi oleh konsistensi perlindungan dalam jangka panjang. Setiap individu yang berhasil bertahan dan berkembang menjadi bagian penting dari kelangsungan spesies. Upaya menjaga badak Jawa pada akhirnya mencerminkan tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan alam. Keberhasilan konservasi spesies ini akan menjadi indikator kemampuan manusia dalam melindungi satwa liar yang paling rentan.